Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabia Al-Adawiyah, guru matematika di Sekolah Menengah Atas. Langsung saja, saya akan menjelaskan bab harga mutlak dalam persamaan dan pertidaksamaan linier. Pada pokok-pokok bahasan di sini terdiri dari 4 sub. Yang pertama, persamaan linier satu variabel. Yang kedua, persamaan harga mutlak. Yang ketiga, pertidaksamaan linier. Dan yang keempat, pertidaksamaan mutlak. Tapi di video kita kali ini saya akan membahas 2 sub terlebih dahulu, yaitu sub persamaan linier satu variabel dan persamaan harga mutlak. Persamaan linier satu variabel, jika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita membeli barang sejumlah X. X ini adalah sebuah variabel. Harga barang tersebut misalnya Rp250 dan kita membayarnya dengan uang sebesar Rp1.000. Maka persamaannya bisa kita buat menjadi 250 dikali X sama dengan 1000. Maka kita bisa mendapatkan X-nya adalah 4. 4 ini didapat dari 1000 dibagi 250. Maka barang yang kita dapatkan berjumlah 4 buah. Untuk mempermudah pemahaman, mari kita lihat contoh soal pertama. Tentukanlah penyelesaian dari persamaan yang A 4x plus 5 sama dengan 13, yang B 3x per 4 dikurang 2 sama dengan 7. Penyelesaian yang pertama atau contoh soal yang A 4x plus 5 sama dengan 13. Di sini kita akan mencari nilai dari sebuah variabel X. Maka kita akan mengurangkan 5 pada ruas kiri dan 5 pada ruas kanan. Berarti 4x plus 5 dikurang 5 hasilnya adalah 4x, 13 dikurang 5 hasilnya adalah 8. Maka di sini nilai x-nya adalah x sama dengan 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2. Selanjutnya, penyelesaian pada contoh soal yang B, 3x per 4 dikurang 2 sama dengan 7. Sama seperti contoh soal yang A, ruas kiri kita jumlahkan 2 dan ruas kanan juga kita jumlahkan 2. Berarti 3x per 4 dikurang 2 ditambah 2, hasilnya adalah 3x per 4. Lalu yang ruas kanan 7 ditambah 2, maka hasilnya adalah 9. Nah, ini bisa kita langsung kalikan silang, berarti 3x sama dengan 9 dikali 4. 3x sama dengan 36, x berarti 36 dibagi 3 dengan hasil x-nya adalah 12. Lanjut contoh soal kedua. Tentukanlah penyelesaian dari persamaan yang A 2x plus 4 sama dengan 3, 1 min 5x per 6. Yang B 2x plus 3 per 5 dikurang 1 sama dengan x min 1 per 4. Sekarang kita lihat penyelesaian dari contoh soal yang A. 2x plus 4 sama dengan 3, 1 per 5x per 6. Ini bisa kita kalikan ke dalam. 2 dikali x menjadi 2x plus 2 dikali 4 jadi 8 sama dengan 3 dikali 1 3 dikurang 3 dikali 5x per 6 menjadi 3 5x per 6. Selanjutnya 2x plus 8 kita turunkan ke bawah sama dengan 3 dikurang 3 dikali 5x menjadi 15x per 6.
Nah, di sini kita bisa mengelompokkan dengan yang sejenis. 2x sejenis dengan variabel min 15x per 6. Plus 8 sejenis dengan konstanta 3. Karena min 15x per 6 negatif di ruas kanan, pindah ke ruas kiri menjadi positif. Karena plus 8 positif di ruas kiri, pindah ke ruas kanan menjadi negatif 8. Untuk mempermudah perhitungan, ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan 6 sebab di sini ada sebuah penyebut yang memiliki nilai 6. Selanjutnya 2x dikali 6 12x ditambah 15x per 6 dikali 6 menjadi 15x. 3 minus 8 yang artinya utang 8 dibayar 3, berarti masih utang min 5. Min 5 dikali 6 menjadi min 30. Lalu 12x ditambah 15x 27x sama dengan min 30. Berarti nilai x-nya adalah min 30 per 27. Atau jika kita ingin menyederhanakannya lagi, bisa menjadi min 10 per 9. Selanjutnya contoh soal yang B. Di sini pada contoh soal yang B, 2x plus 3 per 5 dikurang 1 sama dengan x min 1 per 4. Kita bisa membuat nilai 1 ini menjadi 5 per 5 karena 5 dibagi 5 memang menghasilkan angka 1. Lalu kita lihat 2x plus 3 mempunyai penyebut 5 dan 5 per 5 juga mempunyai penyebut 5. Maka kedua hal ini bisa kita kelompokkan menjadi 1. Menjadi 2x plus 3 dikurang 5 per 5 sama dengan x min 1 per 4. Di sini utang 5 dibayar 3, maka masih memiliki hutang 2. Berarti 2x plus 3 dikurang 5 hasilnya adalah 2x min 2 per 5. Sebelah ruas kanan x min 1 per 4. Lalu jika sudah sederhana seperti ini, bisa kita kalikan silang. 4 dikali 2x min 2 sama dengan 5 dikali x min 1. 4 dikali 2x menjadi 8x dikurang 4 dikali 2 8 sama dengan 5 dikali x 5x dikurang 5 dikali 1 5. Seperti halnya contoh-contoh sebelum, kita bisa mengelompokkan yang sejenis. 8x sejenis dengan 5x, min 8 sejenis dengan min 5. Berarti 5x di ruas kanan positif, pindah ke ruas kiri menjadi minus 5x. Minus 8 di ruas kiri negatif, pindah ke ruas kanan menjadi positif. Selanjutnya kita bisa langsung mengurangkan 8x dikurang 5x adalah 3x. 8 dikurang 5 adalah 3. Maka penyelesaian untuk soal yang B, x-nya adalah 1. Lanjut contoh soal nomor 3. Tentukanlah penyelesaian dari persamaan 3 per x min 2 sama dengan 5 per x plus 1. Yang B, 3 per x dikurang 1 per 3x sama dengan 3 per x min 1. Untuk penyelesaian yang A, 3 per x min 2 sama dengan 5 per x plus 1. Di sini kita bisa langsung mengali silang.
3 dikali X plus 1 sama dengan 5 dikali X min 2. 3 dikali X 3X ditambah 3 dikali 1 3. 5 dikali X 5X dikurang 5 dikali 2 10. Seperti contoh sebelumnya, 5X pindah ke ruas kiri menjadi minus 5X, 3 pindah ke ruas kanan menjadi minus 3, maka utang 5X dibayarnya 3X, berarti masih mempunyai hutang 2X. Dan sebelah ruas kanan hutang 10, hutang lagi 3, maka hutangnya menjadi 13. Berarti untuk penyelesaian X-nya, X sama dengan min 13 per min 2, atau bisa kita tulis 13 per 2. Untuk menyederhanakannya kembali, kita bisa menggunakan desimal atau pecahan campuran. Di sini saya menggunakan desimal yang menghasilkan 6,5. Contoh soal yang B, penyelesaiannya adalah kita lihat 3 per X dikurang 1 per 3X sama dengan 3 per X min 1. Di sini penyebutnya adalah X dengan 3X. Kita bisa mencari KPK dari X dengan 3X. KPK-nya adalah 3X. X dibagi X sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Dikurang 3X dibagi 3X 1. 1 dikali 1 tetap 1. Sama dengan di ruas sebelah kanannya tinggal kita turunkan saja, berarti 3 per X min 1. 9 dikurang 1 8 per 3X sama dengan 3 per X min 1. Selanjutnya dari sini bisa kita kalikan silang. 8 dikali X min 1 sama dengan 3 dikalikan 3X. 8 dikali X 8X dikurang 8 dikali 1 8 sama dengan 3 dikali 3X 9X. Berarti langsung bisa kita pindahkan ruas. 8X dikurang 9X sama dengan 8. Berarti utang 9X dibayarnya hanya 8X. Berarti masih utang 1X kan? Maka untuk penyelesaian contoh soal yang B, nilai X-nya adalah min 8. Lanjut ke persamaan harga mutlak. Di sini nilai mutlak mempunyai arti pernyataan matematika yang membuat nilai menjadi positif atau tetap positif. Nilai mutlak dari sebuah bilangan negatif adalah positif. Nilai mutlak dari sebuah bilangan positif yaitu positif juga. Contoh soal yang pertama, tentukanlah nilai dari yang A mutlak 3, yang B mutlak min 4, yang C mutlak min 0,7. Untuk penyelesaian yang A, mutlak 3 sama dengan 3 dari mana? Dari pernyataan nilai mutlak dari sebuah bilangan positif adalah positif, maka mutlak dari positif 3 hasilnya 3. Yang B, mutlak dari min 4 hasilnya adalah 4. Dari pernyataan nilai mutlak dari sebuah bilangan negatif hasilnya adalah positif. Begitupun dengan contoh soal yang C. Mutlak dari min 0,7 hasilnya adalah 0,7. Selanjutnya, contoh soal 2. Pada garis bilangan, tentukanlah jarak garis
jarak titik yang A 12 dengan 7, yang B min 4 dan 5. Kita bisa mencari jarak dengan sebuah mutlak karena tidak ada jarak yang bernilai negatif. Maka ketika ditanya jarak, kita bisa mencarinya dengan mutlak 12 dikurang 7. Berarti hasilnya adalah mutlak 5. Maka jarak dari 12 dan 7 adalah 5. Jika kita buat garis bilangan, jarak garis bilangannya berjumlah 5. Yang B, jarak titik dari min 4 dengan 5. Sama seperti contoh yang A, kita bisa menggunakan nilai mutlak untuk mencarinya. Berarti mutlak min 4 dikurang 5 sama dengan mutlak min 9. Maka mutlak dari min 9 adalah 9. Berarti jarak dari min 4 dengan 5 adalah 9. Jika kita buat garis bilangan, akan terbaca bahwa jumlah jarak dari min 4 dengan 5 hasilnya adalah 9. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang persamaan harga mutlak. Jika dikaitkan dengan fungsi, maka kita akan memperoleh fungsi nilai mutlak. Fx sama dengan mutlak x, yang berarti bahwa fungsi akan selalu bernilai lebih besar dari sama dengan 0 atau bernilai positif. Dapat juga ditulis fx positif pada x untuk x bernilai lebih besar dari sama dengan 0. Juga fx negatif pada x untuk x lebih kecil dari 0. Maksudnya apa? Sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang ketiga, nomor 1. Fx sama dengan mutlak x. Tentukanlah nilai dari yang A, F ketika X sama dengan 4, yang B, F ketika X sama dengan min 2. Penyelesaiannya adalah Fx sama dengan mutlak X, yang A, F ketika X sama dengan 4. Karena Fx sama dengan mutlak X, berarti mutlak 4 adalah 4. Yang B, F ketika X sama dengan min 2, karena Fx sama dengan mutlak X, berarti mutlak min 2 sama dengan 2. Kenapa di sini dikasih min? Karena syaratnya adalah, kita lihat syaratnya nih. Minus pada X untuk X lebih kecil dari 0. Berarti karena di sini X-nya lebih kecil dari 0, min 2 kan lebih kecil dari 0, maka kita harus memberi tanda negatif di dalam mutlak. Maka mutlak dari minus 2 menghasilkan 2 seperti itu. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang kedua. Fx sama dengan mutlak x dikurang 5. Tentukan nilai dari yang A, F ketika nilai x-nya 7, yang B, F ketika nilai x-nya 2. Penyelesaiannya adalah yang A, ketika x-nya sama dengan 7, maka kita substitusikan. Fungsi di sini adalah mutlak x min 5, berarti mutlak 7 kurang 5 berarti mutlak 2. Mutlak 2 sama dengan 2. Selanjutnya yang B, F ketika X sama dengan 2 berarti kita substitusikan X-nya kita ganti 2, maka mutlak 2 dikurang 5 berarti min 3. Karena syarat dari
sebelumnya bahwa berikan negatif pada X untuk X lebih kecil dari 0, karena di sini min 3 lebih kecil dari 0 alias negatif, maka berikan tanda negatif di depan angka min 3, berarti hasilnya adalah 3. Selanjutnya persamaan harga mutlak contoh kelima. Tentukanlah penyelesaian persamaan mutlak X sama dengan 2. Di sini yang kita cari adalah nilai dari mutlak X-nya, berapa yang menghasilkan angka 2. Seperti konsep fungsi nilai mutlak sebelumnya, bahwa mutlak mempunyai dua nilai. Yang pertama, fx sama dengan positif pada X untuk X lebih besar dari sama dengan 0. Yang kedua, fx negatif pada X untuk X lebih kecil dari 0. Maka penyelesaiannya adalah untuk X yang bernilai positif atau lebih besar dari sama dengan 0, maka kita bisa menemukan X-nya adalah 2. Dan untuk X yang lebih kecil dari 0, maka X-nya adalah min 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari mutlak X sama dengan 2 adalah mutlak min 2 dan mutlak 2. Karena ketika kita masukkan angka mutlak min 2, hasilnya adalah 2, dan kita masukkan angka mutlak 2, hasilnya 2 juga. Selanjutnya kita lihat contoh soal ke-6. Tentukanlah himpunan penyelesaian persamaan dari mutlak 5 dikurang 2x sama dengan 3. Penyelesaiannya adalah kita setelah tahu bahwa syarat dari fungsi nilai mutlak memiliki dua kemungkinan yang bisa bernilai positif untuk X lebih besar dari 0 atau lebih besar dari sama dengan 0, dan negatif pada X bernilai kecil dari 0. Kita mulai dari yang bernilai positif, berarti 5 min 2x kita buat positif atau kita kalikan dengan positif, berarti tetap 5 min 2x sama dengan 3. 5 pindah ke ruas kanan menjadi minus 5. Hutang 5 dibayar 3, maka berarti masih punya hutang min 2. X sama dengan min 2 dibagi min 2, 1. Selanjutnya kita mencari X yang bernilai negatif dengan cara mengalihkan 5 min 2X dengan negatif atau minus. Berarti min dikali 5 minus 5, min dikali min 2X menjadi plus 2X. Min 5 pindah ke ruas kanan menjadi plus 5, 3 ditambah 5 menjadi 8, maka hasil dari X negatif adalah 4. Jadi jawaban dari persamaan mutlak 5 min 2X sama dengan 3 himpunannya adalah 1 dan 4. Selanjutnya kita lihat contoh soal ke-7. Mutlak 5 dikurang 4x sama dengan mutlak 2x plus 23. Penyelesaiannya sama seperti contoh soal yang nomor 6, bahwa mutlak mempunyai nilai negatif dan nilai positif pada nilai X-nya. Untuk yang positif, langsung kita kalikan positif, berarti plus dikali 5 min 4x tetap 5 min 4x sama dengan 2x plus 23. Selanjutnya min 4x dikurang 2x. 2x ini didapat dari
ruas sebelah kanan yang dinegatifkan. Selanjutnya di ruas sebelah kanan juga ada 23 dikurang 5. Hutang 4x, hutang lagi 2x, menjadi hutangnya 6x. 23 dikurang 5, 18. Maka nilai x-nya kita dapatkan yang positif, yaitu min 3. Untuk x yang negatif, berarti kita kalikan negatif. Negatif dikali 5 min 4x menjadi min 5 plus 4x sama dengan 2x plus 23. Berarti ini tinggal kita kelompokkan saja yang sejenis. Maka 4x dikurang 2x sama dengan 23 ditambah 5. 4x dikurang 2x 2x, 23 tambah 5 28. Maka hasil x-nya adalah 14. Jadi himpunan penyelesaian pada soal contoh nomor 7, min 3 dan 14. Jadi sekarang kita mulai memahami sifat-sifat harga mutlak. Yang pertama sifatnya adalah mutlak A lebih besar sama dengan 0. Atau sama saja mutlak A akan selalu bernilai positif. Kita misalkan A ini adalah sebuah konstanta yang bernilai 2, berarti mutlak 2 lebih besar dari sama dengan 0. Sifat selanjutnya, mutlak A akan sama dengan mutlak min A, berarti mutlak 2 akan sama dengan mutlak min 2, akan sama dengan menghasilkan positif 2. Selanjutnya, mutlak A plus B akan sama dengan mutlak B plus A. Sebelumnya kita telah memisalkan bahwa A adalah nilai konstanta yang bernilai 2. Dan di sini kita juga memisalkan B sebuah konstanta yang bernilai 3. Berarti mutlak A mutlak 2 ditambah 3 mutlak 5 akan sama dengan mutlak 3 ditambah 2 mutlak 5. Berarti mutlak 5 sama dengan mutlak 5. Selanjutnya, mutlak A dikurang B akan sama dengan mutlak B dikurang A. Berarti 2 mutlak 2 dikurang 3 akan sama dengan mutlak 3 dikurang 2. Mutlak 2 dikurang 3 mutlak min 1 akan sama dengan mutlak 3 dikurang 2 min 1. Sifat selanjutnya yang kelima adalah mutlak A dikali B akan sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Berarti mutlak 2 dikali 3 akan sama dengan mutlak 2 dikali mutlak 3. Dan yang terakhir sifatnya adalah mutlak A dibagi B akan sama dengan mutlak A dibagi mutlak B dengan syarat mutlak B-nya tidak boleh 0. Materi hari ini selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.